umur. Setelah itu dijual ke pedagang manusia. Dari pedagang manusia dijual kepada keluarga Potifar. Digoda, dirayu di situ, dituduh, akhirnya dibuang ke dalam penjara. Pertanyaannya, orang yang sudah dapat visi Tuhan, yang disayangi oleh Bapa, kok bisa ya berhadapan dengan tantangan itu? Saudara-saudara, saya ingin memulihkan paradigma. Ya kan? Masih saja ada dosa yang kita buat. Kenapa? Karena kita belum melewati tirai yang terakhir itu. Dan itu harus ada pergumulan hidup ini. Berani melawan, berani menyangkal semua kepentingan, keinginan dunia yang bertentangan kehendak roh dengan kehendak daging yang berlawan-lawanan. Itu selalu kita harus memberikan kemenangan kepada kehendak roh. Benar, mau dikerjakan tapi dihalang-halangi, dihadang-hadangi, sakit. Tapi selalu saya di mana-mana katakan, di status saya sering bilang, kebenaran tidak usah dibela, kebenaran akan menampakkan diri. Kita ini orang pilihan Tuhan, tapi selalu saja dibawa dalam proses Yakub dari dalam rahim sudah menjadi anak kesayangannya Tuhan. Dia mengambil hak kesulungan yang punyanya Esau, dia ambil. Dia pergi ke rumah pamannya Laban. Biasanya kalau kita biasa bilang begini, yo pergi sudah, kau tidak akan berhasil. Kau yang bikin masalah ini, kau berhasil. Woi, berkembang ribuan, diberkati luar biasa. Bukan hanya istri satu, dua lagi. Laban anak-anak dua diambil semua, tidak kasih orang lain, diambil semua. Pertama dia ambil Rahel begini, dapat Lea. Dia 7 tahun lagi, baru dia ambil Rahel lagi. Jadi Laban anak dua dia kasih bersih, diambil semua. Dia punya peternakan diberkati. Pada saat dia berada di pinggir sungai Yabok, baru tirai ini dirobek. Dia digiring oleh satu situasi kondisi yang tercipta di dalam kehidupan keluarga Laban, sehingga Laban bilang, Yakub, kau pulang. Ini hamba-hamba dosa berkelahi, hamba-hamba kau dan saya punya berkelahi. Jadi bawa kau istri-istri, bawa. Esau bilang, kalau saya ketemu kau mati. Saya sumpah, saya ketemu kau mati. Itu tirai. Pergumulan di pinggir sungai Yabok, dia merobek tirai itu. Semalam-malaman dia berdoa, mendekati fajar, malaikat Tuhan datang, lepas. Yakub tidak, sebelum kau memberi saya sesuatu menjadi Israel, artinya umat pilihan Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yakub hilang, namanya hilang. Yang menonjol adalah Israel. Yang menonjol adalah orang pilihan Tuhan. Saat itulah dia bertemu dengan Esau. Semua dilupakan. Semua. Haleluya. Luar biasa untuk kita sekalian ya. Kita ini orang pilihan Tuhan. Gak usah takut. Siapa bilang orang pilihan Tuhan itu tidak ada masalah? Banyak masalah. Musa yang ketiga, tokoh-tokoh Alkitab biasa singgung Musa, orang yang dipilih Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Latihan main. Latihannya tunjuk, tapi mainnya pukul. Tuhan suruh tunjuk, Musa pukul. Tetap keluar. Kita dengan emosi kita nyatakan kebenaran ini. Tuhan tetap berdakwah untuk mengamankan firman-Nya. Tapi ingat, setuju kan? Akhirnya keluarlah suara Tuhan, Musa,
Kau boleh lihat Kanaan, tapi kau tidak boleh masuk. Saya emosi, tapi kok emosi itu bisa membuat orang sadar. Saya tegur, saya marah, saya bikin begini, Tuhan tidak bikin apa-apa buat saya. Ingat pernyataan Tuhan untuk orang-orang yang tidak mau menembusi tirai yang memisahkan ruangan suci dan ruangan suci. Kenapa tirai harus robek? Robek supaya kelihatan tabut itu. Robek supaya langsung berhadapan dengan Tuhan. Kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, 3 benda yang sering saya singgung. Ada tongkat. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kalau 3 benda ini sudah ada, hidupku, kata Rasul Paulus, bukan aku lagi, tapi Kristus. Hidup Frankie bukan Frankie lagi, tapi Kristus. Hidup Otto Yunte bukan hidup Otto lagi, tapi Kristus. Wajah tidak berubah.